Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari Hutapea dengan NIM 211504013 dari kelas PID jurusan Psikologi Islam. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi UTS pengantar psikologi dengan tema ragam emosi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai malu atau shame. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan nih, yaitu malu itu apa sih? Karakter penyebab dan fungsi rasa malu gimana ya? Manfaat memiliki rasa malu ada nggak ya? Dampak positif dan negatif rasa malu apa aja ya? Tips mengatasi rasa malu ada nggak ya? Malu dalam pandangan Islam seperti apa sih? Riset ilmiah rasa malu gimana sih? Nah, untuk mengulas semua jawabannya, tak berlama-lama saya akan langsung ke penyampaian materi. Pertama, pengertian malu. Malu adalah salah satu bentuk emosi manusia. Malu memiliki arti beragam, yaitu sebuah emosi, pengertian, pernyataan, atau kondisi yang dialami manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukannya sebelumnya dan kemudian ingin ditutupinya. Kedua, karakter rasa malu. Menurut Carl Schneider dalam buku Shame, Exposure, Privacy, rasa malu terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Rasa malu yang berhubungan dengan kehinaan seseorang atau disgrace shame. 2. Rasa malu yang terkait dengan kesopanan atau discretionism. Ketiga, penyebab rasa malu. Berikut beberapa poin penyebab rasa malu. 1. Merasa telah melakukan sesuatu kekonyolan atau kebodohan, apalagi di depan orang yang penting buat Anda, seperti tak sengaja menumpahkan kopi di baju bos Anda. 2. Melakukan sesuatu yang dinilai tidak sesuai dengan norma sekitar. Misalnya, buang angin bersuara dan bau di saat rapat penting. 3. Gagal menyesuaikan tindakan dengan standar yang Anda tetapkan sendiri. Sebagai contoh, Anda ingin menampilkan kesan sebagai orang yang lucu, tetapi setiap kali Anda melemparkan lelucon, tak ada seorang pun yang tertawa. Keempat, fungsi rasa malu. Fungsinya adalah untuk menetapkan batasan-batasan yang tepat, guna mencegah invasi atau penyerbuan yang melanggar kehormatan dan integritas orang lain. Kelima, manfaat memiliki rasa malu. Biasanya, orang yang memiliki sifat malu yang wajar akan cenderung lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Dengan adanya rasa malu, seseorang akan cenderung berbuat ke arah kebaikan. Orang yang pemalu seringkali berhati lembut, penyayang, jujur, dan pandai menjaga rahasia. Keenam, dampak positif dan negatif rasa malu. Dampak positif rasa malu yaitu 1. Berpikir sebelum berbicara. 2. Pendengar yang baik. 3. Lebih mawas diri atau lebih mengintrospeksi diri. 4. Dianggap sebagai anak baik-baik. 5. Bisa menahan diri dan tidak mudah emosi. Sedangkan dampak negatif rasa malu yaitu 1. Kesulitan dalam berteman dan mempertahankan persahabatan. 2. Kesulitan menonjolkan diri sendiri. 3. Kesulitan dengan komunikasi yang efektif. 4. Kesulitan mengekspresikan emosi. 5. Rasa malu dapat menyebabkan masalah di lingkungan kehidupan. 7. Tips mengatasi rasa malu. Cara mengelola atau mengatasi rasa malu agar tidak merusak yaitu 1. Buat komentar yang lucu untuk peristiwa yang memalukan itu dan tertawalah bersama yang lainnya. Selain rasa malu berkurang atau tersamarkan, Anda mendapat nilai plus dari hadirin sekitar karena bisa menertawakan diri sendiri. 2. Ubah tema pembicaraan. Dengan begitu, Anda memegang kontrol atas situasi saat itu. 3. Kalau Anda dipermalukan orang lain, ambil nafas dan cobalah berpikir positif.
Anggap saja orang itu memperhatikan Anda dan ingin Anda berkembang. 4. Jika Anda merasa malu karena telah melakukan kekeliruan, stop. Hentikan pikiran yang berfokus pada diri sendiri. Tak apa melakukan kesalahan. Bahkan mungkin orang lain tak menganggap kekeliruan Anda itu sebagai suatu kekonyolan. Kedelapan, malu dalam pandangan Islam. Rasa malu dalam Islam sangat dihargai. Bahkan Allah sendiri dipercayai memiliki rasa malu. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya atau memohon kepadanya, lalu dia mengembalikan keduanya kosong sia-sia. Oleh karena itu Rasul sangat menganjurkan umat Islam untuk menghiasi diri dengan rasa malu. Malu dalam Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai akibat karena melanggar aturan, kurang bersungguh-sungguh dalam menyembah, malu karena rasa hormat, malu karena ingin memuliakan orang lain, malu karena kekerabatan, malu karena merasa hina dan kecil, malu karena cinta, malu dalam rangka beribadah, malu karena punya kemuliaan dan harga diri, dan malu kepada diri sendiri. Kesembilan, riset ilmiah rasa malu. Untuk mengukur bagaimana rasa malu beroperasi dalam konteks kontemporer dan lintas budaya, para peneliti melakukan percobaan dengan sekitar 900 peserta di seluruh Amerika Serikat, India, dan Israel. Hasil studi yang telah dilaporkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkap ada ukuran universal mengenai rasa malu. Para peneliti cenderung mendapatkan reaksi sama dari peserta penelitian di 3 negara, yang artinya rasa malu adalah hal fundamental yang berlaku di semua tempat. Nah, pada intinya, sifat malu sangat penting bagi setiap insan manusia. Tanpa adanya rasa malu, derajat seseorang rasanya tidak ada bedanya dengan binatang. Begitu juga jika seseorang memiliki rasa malu yang berlebihan, maka orang tersebut akan dihinggapi berbagai masalah dan berbagai penyakit, khususnya diserang berbagai gangguan penyakit mental. Maka dari itu, kelolalah rasa malu atau sifat malu Anda dengan bijak, agar Anda menjadi seorang manusia yang mulia, menjadi manusia yang baik, bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, dan alam lingkungan. Di sini, saya mencantumkan sebuah quotes mengenai rasa malu, yang bunyinya, "Shame is the emotion which gives us permission to be human. Shame tells us of our limits. Shame keeps us in our human boundaries, letting us know we can and will make mistakes and that we need help." Oleh John Bradshaw, yang artinya adalah, malu adalah emosi yang memberi kita izin untuk menjadi manusia. Rasa malu memberitahu kita tentang batasan kita. Rasa malu membuat kita tetap dalam batas-batas kemanusiaan kita, memberitahu kita bahwa kita bisa dan akan membuat kesalahan, dan bahwa kita membutuhkan bantuan. Berikut adalah lampiran referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint saya ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita bersama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.